Halo semuanya, kami dari kelompok 3 penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai anggaran produksi dan operasi yang diempu oleh Bapak Ari Wira Andika, STMM. Adapun anggota kelompok kami yaitu Iwayan Sutaijada Radita, Nimade Ratna Aurelia, Nimade Devi Parvitas. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian anggaran operasi dan anggaran produksi. Nah, anggaran operasional merupakan rencana keuangan yang disusun untuk memperkirakan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan tertentu. Anggaran ini mencakup seluruh aktivitas utama perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, anggaran produksi adalah bagian dari anggaran operasional yang berfokus pada perencanaan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Penyusunannya didasarkan pada perkiraan penjualan serta kebijakan persediaan awal dan akhir, sehingga dapat menentukan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi secara tepat. Dengan demikian, anggaran operasional dan anggaran produksi saling berkaitan dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional secara efisiensi biaya perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu penentuan jumlah unit produksi. Penentuan jumlah unit produksi merupakan tahap penting dalam penyusunan anggaran produksi karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas operasional perusahaan. Perencanaan yang tepat diperlukan agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar, menjaga persediaan pada tingkat optimal, serta mengendalikan biaya produksi secara efisien. Yang berikutnya yaitu jumlah unit produksi ditentukan berdasarkan anggaran penjualan yang diperkirakan, persediaan awal, dan kebijakan persediaan akhir. Perhitungan menggunakan rumus jumlah unit produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Melalui rumus ini, perusahaan dapat menghitung kebutuhan produksi secara terencana sehingga terhindar dari kekurangan atau kelebihan persediaan. Baik, sebagai contoh, apabila penjualan diperkirakan sebesar 10.000 unit dengan persediaan awal 2.000 unit dan target persediaan akhir 3.000 unit, maka jumlah produksi yang harus dilakukan adalah 11.000 unit. Selain perhitungan tersebut, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kebijakan persediaan, kapasitas produksi, dan kebijakan penjualan agar rencana produksi dapat disusun secara realistis dan sistematis. Baik, selanjutnya pengaruh kebijakan persediaan terhadap perencanaan produksi. Kebijakan persediaan produksi merupakan fondasi strategis bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menjaga ketersediaan barang atau bahan baku yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan serta preferensi pelanggan, perusahaan dapat menyusun kebijakan yang memungkinkan produksi atau pembelian dilakukan secara tepat waktu, sehingga risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan dapat diminimalkan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai keseimbangan antara pemenuhan permintaan pelanggan dan efisiensi biaya produksi. Penerapan kebijakan ini adalah mencapai keseimbangan antara pemenuhan permintaan pelanggan dan efisiensi biaya produksi. Penerapan kebijakan persediaan yang baik akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendukung profitabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Baik, selanjutnya ada pengaruh kebijakan persediaan terhadap perencanaan produksi. Yang pertama itu ada just in time, pendekatan produksi yang dilakukan hanya ketika dibutuhkan oleh pelanggan atau saat proses produksi berlangsung, sehingga perusahaan memproduksi barang sesuai permintaan aktual tanpa menunggu persediaan. Kedua ada maksimum, strategi pengelolaan persediaan dengan menetapkan batas persediaan minimum dan maksimum. 3. Ada kebijakan persediaan pasokan terus-menerus. Kembangkan kalender konten dengan perpaduan konten pendidikan, hiburan, dan promosi. Dan terakhir ada kebijakan persediaan berdasarkan permintaan. Strategi di mana perusahaan hanya memproduksi atau membeli persediaan sesuai dengan permintaan aktual pelanggan. Baik, selanjutnya ada penentuan alokasi jumlah produk pada setiap periode produksi. Menentukan alokasi jumlah produksi pada setiap periode merupakan salah satu tahap penting dalam perencanaan produksi perusahaan.
Alokasi produksi bertujuan untuk mengatur jumlah barang yang harus diproduksi dalam jangka waktu tertentu agar sesuai dengan kebutuhan pasar, kapasitas perusahaan, serta kondisi persediaan yang tersedia. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi jumlah produksi. Pertama, ada permintaan pasar. Perusahaan menganalisis pola penjualan dan tren pasar untuk memperkirakan jumlah produk yang dibutuhkan pada setiap periode sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan produksi. Kedua, ada kapasitas produksi. Menilai kemampuan mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan jam operasional agar rencana produksi realistis dan dapat dilaksanakan. Ketiga, ada kondisi persediaan. Mempertimbangkan persediaan awal, persediaan minimum, dan stability stok guna mengantisipasi fluktuasi permintaan serta ketidakpastian produksi. Dan terakhir ada biaya produksi. Menentukan keseimbangan antara jumlah produksi, biaya penyimpanan, dan tingkat pelayanan kepada pelanggan agar operasional tetap efisien. Baik, di slide ini saya akan membacakan alokasi jumlah produksi, yang dimana metode produksi konstan itu adalah jumlah produksi ditetapkan sama setiap periode dan cocok untuk produk dengan permintaan stabil, namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan permintaan. Dan ada juga metode produksi variabel, yang dimana jumlah produksi disesuaikan dengan perubahan permintaan pasar untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, tetapi memerlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih dinamis. Dan yang terakhir, ada metode produksi musiman atau seasonal, yang dimana produksi disesuaikan dengan musim atau pola permintaan tertentu, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksi saat permintaan tinggi dan menurunkannya saat permintaan rendah. Di slide selanjutnya, saya akan membacakan dampak alokasi produksi yang tepat, yang dimana ada 4 poin. Yang poin pertama itu, baik di sini saya akan menjelaskan contoh alokasi jumlah produksi, yang dimana semisalkan perusahaan XYZ memproduksi produk A dengan permintaan pasar sebagai berikut, di mana periode pertama itu diminta 1.000 unit. Baik di slide ini saya akan menjelaskan contoh alokasi jumlah produksi, yang dimana semisalkan perusahaan XYZ memproduksi produk A dengan permintaan pasar sebagai berikut, yang dimana periode pertama diminta 1.000 unit, di periode kedua diminta 1.200 unit, dan di periode ketiga diminta 800 unit. Sedangkan kapasitas produksi perusahaan XYZ adalah 1.000 unit per periode. Maka alokasi jumlah produksi setiap periode adalah periode pertama itu 1.000 unit, periode kedua itu 1.000 unit, dan periode ketiga itu 1.000 unit. Dengan alokasi ini, perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar, memaksimalkan kapasitas produksi, dan menjaga efisiensi biaya secara optimal. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu anggaran operasional merupakan alat penting bagi manajemen dalam merencanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan aktivitas operasional perusahaan. Anggaran produksi sebagai bagian dari anggaran operasional berperan strategis dalam menentukan jumlah unit produksi agar sesuai dengan permintaan pasar secara efisien. Penentuan jumlah dan alokasi produksi dipengaruhi oleh anggaran penjualan, persediaan awal dan akhir, serta kebijakan persediaan yang ditetapkan. Perencanaan produksi yang tepat membantu perusahaan memenuhi permintaan pasar tepat waktu, mengoptimalkan kapasitas produksi, mengendalikan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional.